Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai materi sistem ekskresi, materi kelas 8 SMP. Nah, pada sistem ekskresi nanti organ dari sistem ekskresi ada beberapa, di antaranya adalah paru-paru, ada paru-paru. Kemudian ada ginjal. Yang ketiga ada kulit. Dan yang keempat ada yang namanya hati. Nah, keempat organ sistem ekskresi ini semuanya sangat diperlukan bagi tubuh agar dapat menjalankan fungsi dari sistem ekskresi itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi yang terjadi pada paru-paru. Video ini disponsori oleh SMK Yayasan Farmasi Semarang, sekolah kejuruan kefarmasian terbaik di Kota Semarang maupun di Jawa Tengah. Pada sistem ekskresi pada paru-paru ini terjadi di bagian yang namanya paru-paru, lebih tepatnya adalah di bagian yang namanya alveolus. Jadi di dalam paru-paru ada yang namanya alveolus, di mana pada alveolus ini nanti dia bisa terjadi pertukaran antara oksigen dengan CO2. Nah, fungsi sistem ekskresi pada paru-paru ada dua. Yang pertama adalah untuk mengeluarkan yang namanya CO2 atau karbon dioksida dan uap air atau H2O. Jadi ada dua fungsi utama pada sistem ekskresi paru-paru, yaitu mengeluarkan CO2 dan mengeluarkan H2O dalam bentuk uap air. Jadi biasanya kalau di dalam soal memang yang sering ditanyakan hanya ekskresi paru-paru itu dia mengeluarkan apa, yaitu cuman jawabannya CO2 atau uap air. Selebihnya nanti biasanya difokuskan pada ginjal ini, kalau pada sistem ekskresi, yaitu nanti berhubungan sama nefron. Nah, tapi di sini saya akan mencoba untuk menambahkan materi terkait dengan sistem ekskresi, bagaimana sih sebetulnya CO2 dan oksigen ini dia bertukar tempat, yang satu keluar yaitu CO2, kemudian oksigennya dia masuk ke dalam alveolus. Nah, pada sistem pernafasan kita tahu bahwa ada dua jenis pernafasan yang dinamakan dengan pernafasan internal atau respirasi internal dan respirasi eksternal. Respirasi internal. Respirasi eksternal itu adalah pertukaran antara oksigen sama CO2 ini terjadinya yaitu di paru-paru, lebih tepatnya adalah di bagian alveolus. Sedangkan respirasi internal itu terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2-nya itu terjadi di bagian yang namanya sel tubuh. Nah, di gambar bawah ini ada dua buah gambar. Yang satu adalah internal respiration, berarti yang ini adalah respirasi internal. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah respirasi eksternal.
Jika dilihat pada gambar ini, pada respirasi eksternal ini, di sini ada alveolus, kemudian ada kapilari. Jadi pertukaran itu antara di bagian yang namanya alveolus, kemudian nanti terjadi migrasi atau perpindahan antara oksigen dan CO2 dari alveolus menuju ke bagian yang namanya pembuluh kapiler. Nah, perpindahannya berarti kalau alveolus ke pembuluh kapiler adalah oksigen menuju, kemudian dari oksigen ini, dari alveolus oksigen ini menuju ke pembuluh kapiler. Jadi perpindahannya oksigen ini yang ada di alveolus kemudian masuk ke pembuluh kapiler. Lalu bagaimana dengan CO2? Berarti CO2 kebalikannya. Dari pembuluh kapiler kemudian nanti dikeluarkan menuju ke alveolus. Nah, proses perpindahan ini nanti menggunakan prinsip yang namanya tekanan parsial. Jadi tekanan parsial itu nanti ada dua, yaitu PO2, yang satunya adalah PCO2. Prinsip dari tekanan parsial ini adalah dia akan bergerak, jadi pergerakan dari oksigen maupun CO2, pergerakannya, itu adalah dari tekanan parsial yang lebih tinggi, dari TP tinggi, menuju ke TP yang lebih rendah. Jadi ketika oksigen memiliki tekanan yang lebih tinggi, maka dia akan bergerak ke arah oksigen yang memiliki tekanan yang lebih rendah. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, pada gambar ini di sebelah kanan kita bahas dulu yang respirasi eksternal ini. Bagaimana caranya oksigen dia bisa masuk ke pembuluh kapiler ini? Dari alveolus ke pembuluh kapiler, ini misalnya adalah alveolus, ini pembuluh kapiler, maka nanti ini alveolus, ini kapiler. Oksigen itu nanti akan berpindah menuju ke kapiler. Jadi PO2 di sini. Nah, yang di alveolus berarti seperti ini. Alveolus, maka PO2 dia lebih tinggi. Sedangkan di kapiler, PO2 dia lebih rendah. Karena di sini ada perbedaan tekanan, maka oksigen ini dia akan berpindah dari alveolus menuju yang namanya pembuluh kapiler, kemudian nanti akan masuk ke dalam sel tubuh. Kemudian untuk yang CO2, berarti untuk CO2 ini dia nanti akan masuk ke sini modelnya. Dari kapiler ini menuju ke alveolus untuk dikeluarkan. Maka kebalikannya, ini untuk yang oksigen ya. Untuk yang CO2, ketika terjadi pergerakan ini, maka di bagian kapiler, pembuluh kapiler, PCO2-nya ini tinggi, sedangkan di bagian alveolus, PCO2-nya dia rendah. Akibatnya PCO2 yang dari kapiler ini nanti akan bergerak menuju ke alveolus untuk dapat dikeluarkan. Semakin besar tekanannya, maka otomatis jumlah dari kandungan O2 ataupun CO2 itu semakin tinggi. Jadi misalnya pada alveolus ini tekanannya tinggi, maka jumlah oksigennya lebih banyak dibandingkan di bagian kapiler. Ini adalah mekanisme bagaimana perpindahan pada respirasi eksternal yang terjadi di alveolus, di mana dia nanti oksigen dan CO2 itu akan terjadi perpindahan. Nah, sedangkan pada respirasi internal yang terjadi pada sel tubuh, saya taruh di sini sedikit, garis besarnya hampir sama mekanisme perpindahannya. Ini misalnya adalah sel, ini adalah pembuluh kapiler. Ini kapiler, ini adalah untuk selnya, sel di dalam tubuh. Maka perpindahannya kebalikannya dengan di alveolus ini. Oksigen itu nanti akan bergerak menuju ke dalam sel karena nanti oksigen itu dibutuhkan untuk proses respirasi yang terjadi di dalam sel. Nah, karena oksigen ini dia berpindah dari kapiler menuju ke dalam sel,
maka otomatis tekanan parsial oksigen di pembuluh kapiler, PO2-nya dia lebih tinggi untuk di kapiler. Sedangkan di dalam sel, maka PO2-nya dia lebih rendah. Yang mengakibatkan oksigen ini nanti akan berpindah ke bagian sel. Sedangkan CO2 hasil dari respirasi sel, bukan hasil sih, efek samping atau mungkin residu dari CO2 yang diproduksi oleh sel ketika respirasi internal, dia nanti akan berpindah menuju ke bagian kapiler. Maka CO2 di dalam sel itu kondisinya lebih tinggi. Sedangkan di kapiler jumlah PCO2-nya dia rendah. Akibatnya CO2 ini nanti dia akan bergerak menuju ke bagian kapiler. Kalau diurutkan dari eksternal ke internal ini, kita lihat dulu di sini oksigen. Jadi oksigen itu kalau digambarkan maka ini misalnya adalah alveolus. Saya taruh di sini. Biar enak, alveolus. Kemudian ini adalah misalnya pembuluh darah atau kapiler tadi. Ini adalah sel. Jadi ini sel, pembuluh darah, kemudian ini alveolus. Nah, oksigen itu perpindahannya berarti dari alveolus menuju ke pembuluh darah atau pembuluh kapiler. Setelah itu dari pembuluh darah akan dilanjutkan menuju ke dalam sel. Ini untuk oksigen. Jika untuk CO2 berarti kebalikannya. Dari dalam sel dulu, masuk ke pembuluh darah, kemudian akan masuk ke bagian alveolus. Jadi karena CO2 harus dikeluarkan, maka dimulai dari dalam sel ini. Baru setelah itu dikeluarkan melalui hidung. Jadi seperti itu mengenai sistem ekskresi dari paru-paru berkaitan dengan tekanan parsial, bagaimana caranya agar oksigen sama CO2 itu bisa berpindah dari dalam tubuh menuju ke luar tubuh untuk CO2, dan oksigen perpindahannya berarti dari luar tubuh menuju ke dalam tubuh. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.